Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Suara Mimin agak bermasalah ya sob, jadi ya seperti ini. Pada lanjutan manga One Piece chapter 1058 ini, kita akan disuguhkan perjalanan dari kru Mugiwara yang telah meninggalkan Wano Kuni untuk melanjutkan petualangan mereka. Pada chapter sebelumnya kita disajikan oleh Oda Sensei mengenai perpisahan antara Luffy dengan Shogun Momonosuke yang penuh dengan dramatisasi, mengingat mereka telah berpetualangan dalam waktu yang cukup lama. Dan juga Luffy dan aliansi bajak laut telah berperan besar dalam menyelamatkan negeri Wano dari rezim Kaido dan Orochi yang telah berkuasa selama 20 tahun. Lantas bagaimanakah kisah Luffy dan kawan-kawan selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita ditunjukkan nasib malang dari kapten bajak laut kita yang wajahnya penuh lebam dan dimasukkan ke dalam penjara. Nami memberikan hukuman kepada Luffy lantaran kapten bajak laut kita ini bertingkah konyol setelah memutuskan untuk menuruni air terjun Wano Kuni yang sangat tinggi. Lantaran ia terpancing oleh Kapten Kid. Akibat ulah bodohnya ini kru Mugiwara dipertaruhkan nyawanya. Tingkah tolol barusan hampir membunuh seluruh kru tahu, bentak Nami pada sang kapten. Nami yang menjadi pawang Luffy selama ini berkata lebih lanjut, ketololan yang bisa kami toleransi juga ada batasnya. Lanjut Nami. Jinbe yang tergolong anggota baru dan kru Mugiwara mencoba untuk menenangkan Nami. Bukannya meredam suasana, Jinbe justru mendapatkan bantahan dari Nami yang menyebabkan mantan si Cibukai itu tak berkutik. Hati-hati bos, jangan bantah Nami kalau lagi marah, kata Chopper. Di sisi lain, Franky justru melihat tingkah konyol dari Luffy tersebut dari sudut pandang lain. Dia nampak bangga dengan kapal buatannya. Keputusan Luffy terjun dari ketinggian yang sangat tinggi tidak menyebabkan kerusakan besar pada Sunny. Sunny masih dapat berlayar kokoh dan hanya menyebabkan kerusakan kecil pada layarnya. Tiba-tiba seluruh kru termasuk Zoro yang sedang molor dikejutkan oleh kedatangan Manuk Kuntul pembawa berita yang hinggap di Sunny. Robin yang mendapat koran berita itu lantas berkata, "Kelihatannya kita dapat bounty baru," kata Robin. Semua kru lantas berbondong-bondong melihat bounty mereka setelah kejadian besar di Wano Kuni. Pertama, Chopper. Nampaknya kekecewaan menyelimuti dirinya setelah bounty yang didapatkan hanya naik dari 100 berry menjadi 1000 berry saja. Kedua, Nami. Bounty yang didapatkan sebesar 366 juta berry. Dengan penuh emosional, Nami berkata, "Ratusan juta? Aku sendiri juga mau memburu orang dengan bounty segini." Setelah itu, Brock. Harga buronannya tidak beda jauh dengan Nami. Brock memiliki bounty sebesar 386 juta berry. Kemudian Franky. Bounty yang didapatkannya juga tak beda jauh, yaitu 394 juta berry. Di saat semua orang mengharapkan bounty-nya naik, God Usopp pun sebaliknya. Dirinya malah terkejut dan berdoa agar harga buronannya tidak naik lagi. Usopp mendapat bounty sebesar 500 juta berry. Kemudian dilanjut oleh Sanji yang mendapat 1.032 juta berry, Jinbe 1.100 juta berry, dan Zoro 1.100 juta 1.100 berry. Nampak kekecewaan kembali menyelimuti Sanji tatkala harga buronan dari kru topi jerami diumumkan. Ia selalu berada di bawah sang rival Zoro. "Kenapa aku di bawah dia?" kata Sanji. "Abaikan dia, biarkan si nomor 4 meratapi nasibnya," saut Zoro. Dan seperti biasa pertengkaran Tom and Jerry ini kembali pecah di atas kapal. Dan yang terakhir kapten bajak laut kita Luffy sang Yonko baru mendapat bounty sebesar 3 miliar berry. Masih sama seperti pengumuman sebelumnya. Scene pun lantas berganti di tempat lain sob. Nampak nasib malang menimpa Yonko baru kita si badut Bagi. Di sini kita diperlihatkan bagaimana proses dari Bagi bisa mendapatkan gelar Yonko. Setelah beredar poster yang menunjukkan jika mantan si Cibukai Krokodil dan Mata Elang menjadi anak buah Bagi, pada chapter ini kita diperlihatkan sesuatu hal yang berbeda dari kenyataannya. Nampak Buki sedang disiksa dan akan dieksekusi oleh Krokodil dan Mihawk. Cross Quill itu seharusnya berada di bawah kepemimpinan Takanome dan aku. Jadi beritahu aku, kenapa malah kau yang menjadi bosnya Bagi?
kata krokodil. Mungkin kau satu-satunya orang dalam sejarah yang menangis setelah menjadi Yonko. Membunuhmu sekarang bahkan tidak bisa menebus kesalahan ini, lanjut Mihawk. Bugi pun dengan merengek ia memohon ampun. Akan kulakukan apapun, bahkan akan kujilat sepatu kalian sampai bersih. Biarkan aku hidup, kata Bagi. Kru bajak laut Bagi yang melihat kaptennya disiksa oleh dua mantan Shichibukai lantas pasrah dan mereka meraba nasib mereka apabila keadaan semakin memburuk. Mereka akan ikut dengan krokodil dan mencapakan Bagi. Nasib Bagi berada di tangan krokodil dan Mihawk. Kita ditunjukkan kejadian sebelum itu yang menyebabkan kedua Shichibukai tersebut memutuskan untuk bekerja sama. Akibat gelar Shichibukai yang telah hilang, kini Mihawk tak berbeda menjadi sebuah buronan sama seperti bajak laut lain. Para angkatan laut mencoba mengusik ketenangannya. Walaupun itu bukan hal yang dikhawatirkan oleh Mihawk, namun ia cukup dibuat risih apabila mendapat gangguan terus-menerus dari angkatan laut. Dan pada akhirnya ia mendapat telepon dari krokodil. Krokodil memberikan tawaran aliansi kepada Mihawk agar angkatan laut berpikir dua kali untuk melawan dua mantan Shichibukai ini. Di sisi lain, pada garis waktu yang sama, markas Bagi diserbu oleh angkatan laut dengan jumlah armada yang cukup banyak. Dengan mental cupunya, Bagi mencoba untuk kabur, namun hal itu keburu diketahui oleh anak buahnya. Namun lagi-lagi keberuntungan kembali berada di pihak Bagi. Tanpa adanya perlawanan yang dilakukan oleh Bagi dan anak buahnya, tiba-tiba satu persatu kapal milik angkatan laut hancur dan karam di lautan. Di balik kepulan asap muncul sosok krokodil bersama krunya yang telah menghabisi armada angkatan laut. Anak buah Bagi menyangka jika serangan krokodil yang menghancurkan armada angkatan laut itu menandakan jika krokodil telah bekerja sama untuk Bagi. Ini baru Bagi kita, hahaha, teriak anak buah Bagi. Namun di sisi lain, Bagi merasa ketakutan tatkala melihat sosok krokodil yang sedang menuju ke tempatnya. Ia pun berkata, celaka. Dia pasti kemari untuk menagih uang yang kupinjam. Aku lagi bokek. Bagaimana ini? Ini lebih buruk dari angkatan laut. Dan benar saja, krokodil mendatangi Bagi untuk bermaksud menagih uang yang telah dipinjam Bagi tempo hari. Krokodil bermaksud untuk mendirikan sebuah perusahaannya sendiri. Ia pun butuh modal untuk memulai perusahaannya. Karena tidak memiliki pilihan lain, Bagi kemudian menawarkan hal lain kepada krokodil. Ia menawarkan dirinya untuk bergabung pada perusahaan krokodil. Ia berjanji akan bekerja 2 kali lipat untuk melunasi hutangnya. Kemudian Bagi juga menawarkan krunya yang dapat dipekerjakan di perusahaan krokodil dengan tanpa upah. Permasalahan hutang pun selesai dengan perjanjian yang ditawarkan Bagi. Namun masalah kembali muncul. Kembali pada scene yang menunjukkan garis waktu saat ini. Sambil menjambar rambut Bugi, krokodil menunjukkan poster yang menunjukkan jika seolah-olah krokodil dan Mihawk berada di bawah Bagi atau menjadi anak buah Bagi. Kau benar-benar terlihat menonjol, Pak Presiden, kata krokodil menyindir Bagi. Bagi dengan sekonyong-konyong lantas menjelaskan perihal poster tersebut. Desain poster dan penyebaran poster ke seluruh dunia One Piece nampaknya di luar sepengetahuan Bagi. Para pekerjanya yang telah membuat hal tersebut dan menyebarkannya. Pertama kali Bagi melihat poster dirinya dengan Mihawk dan krokodil. Sekonyong-konyong Bagi langsung dibuat terkejut dan ketakutan. Siksaan batin yang diterima Bagi terus berlanjut tatkala dirinya mengetahui fakta lain jika poster tersebut telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, poster Bagi tersebut juga telah sampai di markas angkatan laut. Pemerintah dunia membuat rapat untuk membahas perihal si badut Bagi ini. Mulai membahas tentang pelariannya dari penjara Impel Down, kedekatannya dengan Mihawk, ditambah lagi kekeliruan tentang krokodil yang dianggap telah membantu Bagi untuk menghancurkan armada angkatan laut, serta keterlibatan Mihawk dengan krokodil. Pada akhir rapat di markas angkatan laut kemudian diputuskan bounty untuk mereka bertiga. Krokodil mendapat bounty 1,9 miliar berry, Mihawk 3,5 miliar berry, dan Bagi senilai 3,1 miliar berry. Ditambah lagi pemerintah dunia memutuskan untuk mengangkat Bagi sebagai seorang Yonko baru bersama dengan Luffy. Pemerintah dunia memandangnya sebagai tokoh yang sangat berbahaya. Padahal itu hanya kekeliruan pemerintah dunia memandang sosok Bagi. Di sisi lain, Mihawk yang melihat keuntungan dari situasi ini memandang jika tidak ada salahnya menempatkan Bagi berada di atas mereka, dengan tujuan agar Mihawk dapat hidup dengan tenang dengan membuat Bagi memikul semua beban sebagai pemimpin dan resiko kehilangan nyawa ke depannya. Biarkan dia menjadi targetnya, kita akan selalu bisa membuangnya kalau diperlukan, kata Mihawk.
Crocodile pun setuju dengan usulan yang diberikan Mihawk. Dan pada akhirnya Buggy pun mendeklarasikan dirinya jika dia merupakan pemimpin dari Cross Guild. Mihawk serta Crocodile menjadi eksekutifnya. Dalam hati sambil menangis, Buggy berkata, "Bagaimana nasibku nanti?" Dan scene berpindah ke kerajaan Kamabaka Grand Line, markas dari pasukan Revolutioner. Terdapat keributan yang telah terjadi di sana, tak lain dan tak bukan akibat ulah dari kepala staf pasukan Revolutioner, yaitu Sabo. Dragon pun berkomentar terkait Sabo. "Aku senang dia tidak apa-apa, tapi benar kalau dia sudah membunuh Raja Cobra. Dia tak akan kuampuni apapun alasannya." Dragon lantas bertanya kepada Kuma mengenai hal apa yang sudah ia lihat. Namun kemudian telepon pun berdering. Mengetahui terdapat panggilan menuju markas pasukan Revolutioner, para penyadap dari Angkatan Laut pun terkupuh-kupuh untuk melakukan penyadapan panggilan. Koala pun mengangkat teleponnya. Dari balik telepon terdengar suara lirih, "Ini aku, Sabo." Dan tiba-tiba telepon dari Sabo itu pun menjadi akhir dari chapter kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.